Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi dengan Bapak Reynaldo dalam pembelajaran online, pembelajaran jarak jauh. Pada pagi ini, Bapak akan memberikan materi lanjutan pembelajaran 3 untuk materi pembelajaran matematika kelas 6. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kompetensi dasar 3.2, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. Tujuannya apa? Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan operasi penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat negatif menggunakan garis bilangan dengan baik. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan langsung saja memberikan ulasan sedikit bahwasanya materi kita di bab 1 ini yaitu bilangan bulat. Nah, pada pertemuan pembelajaran kedua dan pertama kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang konsep apa itu bilangan bulat, kemudian bilangan bulat itu ada berapa, kemudian garis bilangan itu seperti apa. Kita kemarin sudah bahas. Kemudian pada pembelajaran kedua kemarin Bapak menjelaskan tentang bagaimana membandingkan dan juga mengurutkan bilangan ya, mana yang terbesar dan mana yang terkecil ya, itu. Nah, kita akan lanjutkan di sini yaitu penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Nah, pada bagaimanakah kita akan belajar tentang konsep penjumlahan bilangan bulat pada garis bilangan. Satu, operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Ya, perhatikan. Operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Ini konsep ya. Yang kedua, operasi pengurangan berarti berbalik arah. Ya. Operasi pengurangan berarti berbalik arah dengan penjumlahan. Tiga, tanda positif berarti maju. Ingat, saya zoom ya di sini ya, perhatikan. Ingat, tanda positif berarti maju. Keempat, tanda negatif berarti mundur. Perhatikan konsep ini yang akan menjadi acuan kalian dalam memahami ataupun mengerjakan penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Ingat, tanda positif berarti maju, tanda negatif berarti mundur ya, dari titik awal yang ditentukan. Nah, langsung saja kepada contoh soal penjumlahan. Perhatikan di sini ya. Bapak akan bacakan soalnya. Ya. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Nah, Udin sedang melangkah kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkah kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Nah, tulislah pernyataan di atas dengan garis bilangan. Ketika ada soal cerita seperti ini, ya, ini adalah merupakan contoh soal daripada penjumlahan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Bagaimana kita menyelesaikannya? Kita pahami konsepnya bahwa langkah 1, Udin berada di titik 0. Ya. Awalnya Udin berada di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kakinya ataupun melangkah sejauh 4 langkah ke depan. Dalam arti setiap satu langkah berarti di situ dia berpindah dalam satu satuan. Ya. Jadi kelipatan 1. Nah, di sini Udin melangkah sejauh 4. Berarti dari titik 0 kita hitung 1, 2, 3, 4. Kemudian selanjutnya Udin melangkah lagi ke depan sejauh 6 langkah. Maka dari titik 4, Udin melangkahkan kakinya lagi sejauh 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga titik akhir Udin berdiri yaitu berada tepat di titik 9. Maka dari contoh
soal berikut. Udin saat ini ya, mana? Jadi Udin saat ini berada di titik 9. Nah, pernyataan di atas dapat dituliskan dengan 4 ditambah 5 sama dengan 9. 9 itu artinya ataupun hasil daripada penjumlahan itu adalah titik akhir si Udin dalam konsep contoh garis bilangan. Sampai di sini sudah dipahami ya. Sangat mudah sekali. Ya, sangat mudah sekali. Jadi penjumlahan itu akan selalu searah dia, arah maju ya. Nah, contoh soal kedua, penjumlahan. Kerjakan soal berikut ya. 9 ditambah dalam kurung negatif 6 sama dengan titik-titik. Ayo kita selesaikan. Perhatikan langkah-langkah berikut. Langkah pertama, bilangan 9 atau positif artinya maju ya. Kita mulai dari titik 0 ya. Bilangan 9 artinya maju 9 langkah ke depan ya, ke sebelah kanan. Lihat 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kemudian yang berikut langkah yang kedua, penjumlahan artinya menghadap ke arah yang tetap. Perhatikan. Yang ketiga, bilangan 6 negatif 6 artinya mundur sebanyak 6 langkah ke belakang dari angka 9 yang dia tadi awal yang kita 7 sudah melangkah 9 langkah. Kemudian kita akan mundur karena di sini adalah negatif. Ini negatif akan berlawanan dengan positif. Maka di sini kita hitung mundur lagi di atas dari titik 9. Kita hitung mundur berarti 8, 7, 6, 5, 4, 3. Hitungannya adalah 6 langkah ke belakangnya ya, ataupun berlawanan arah dengan negatif dengan positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pas di titik 3. Nah, jadi hasilnya 9 ditambah negatif 6 adalah 3. Nah, ini sudah ada konsep di gambaran kita bahwa sangat gampang sekali operasi penjumlahan menggunakan garis bilangan. Nah, selanjutnya nanti Bapak akan share soal evaluasi untuk kalian kerjakan. Nanti akan Bapak update di Google Classroom di kolom tugas. Ya. Jadi Bapak simpulkan pembelajaran kita kali ini adalah mempelajari tentang konsep penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Kalau konsep penjumlahan dan pengurangan yang biasa kita sudah tahu ya. 1 ditambah 1 kita sudah mulai belajar dari kelas 1, 2, 3 sampai dengan kelas 5. Pada kelas 6 ini Bapak memberikan materi tentang konsep penjumlahan tetapi menggunakan ilustrasi garis bilangan. Bagaimana konsep ilustrasi garis bilangan tersebut. Nah, oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dicatat betul-betul di buku catatan kalian masing-masing. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.